ingin menjelaskan tentang materi-materi yang ada di dari 1. Saya Muhammad Diti Hamdani sebagai ketua, dan saya Tia Cakra Tinggi yang akan menjelaskan mengenai manajemen. Dan dengan saya Viviani yang akan menjelaskan tentang organisasi. saya Ibrahim Jibril akan menjelaskan istilah-istilah dalam persidangan dalam organisasi. Saya Raihan, saya akan menjelaskan macam persidangan dan institusi. Saya Muhammad Abdul Saputra akan menjelaskan tentang status dan sikap presidium. Saya Kaufiat Alwi Muhammad, saya akan membahas tentang pengertian imantek dan pengertian persidangan dalam organisasi. Saya akan menjelaskan tentang KMO, kepemimpinan manajemen organisasi. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan. Sifat kepemimpinan ada 4: sidik, amanah, patonah, tabligh. Sidik artinya jujur, patonah artinya pintar, tabligh artinya menyampaikan, dan 4, amanah, dapat dipercaya. Tipe kepemimpinan ada 4. Yang satu autokratis, yang kedua demokratis, yang ketiga transformasional, yang keempat kondisional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manajemen dalam kepemimpinan. Manajemen sendiri memiliki penjelasan, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan dengan manfaat sumber daya dan orang. Kemudian ada fungsinya, yaitu POAC, yaitu planning, organizing, selecting, controlling, and evaluation. Kemudian ada unsur manajemen, yaitu ada mesin, market, money, and income. Kemudian terakhir ada SWOT, yaitu di internalnya ada strengths, weakness, dan di eksternalnya opportunities dan threats. Saya akan menjelaskan tentang organisasi. Organisasi secara etimologi berasal dari kata Yunani organon, yang berarti alat atau instrumen, dan akhiran adalah iza, yang berarti membuat atau membentuk. Dalam bahasa Latin, organisasi berasal dari kata organon, yang berarti alat atau instrumen, dan akhirnya ration, yang berarti proses dan tindakan. Secara terminologi, dalam konteks modern, organisasi diartikan sebagai struktur yang terdiri dari individu-individu bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dapat berupa perusahaan, lembaga, asosiasi, atau kelompok lainnya yang memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Selamat semuanya, aku akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu sekarang pembahasan baru, yaitu himpunan mahasiswa. Apa sih himpunan mahasiswa itu? Himpunan mahasiswa adalah sekumpulan mahasiswa yang dikumpulkan untuk memenuhi sebuah kesepakatan atau keperluan. Dan saya akan membahas tentang pengertian dari persidangan. Organisasi itu adalah sekumpulan orang yang dikumpulkan dalam sebuah forum untuk mencapai kesepakatan. Organisasi itu biasanya hanya terdiri dari Biasanya saya akan menjelaskan itu macam sidang, lalu dalam sidang pertama ada sidang pleno, yang kedua sidang kondisi, dan yang terakhir adalah sidang paripurna. Lalu unsur-unsur persidangan itu yang pertama adalah tertib, alat-alat persidangan, waktu, tempat, lalu acara. Kemudian kita lanjut ke istilah dalam persidangan. Yang pertama ada interupsi, yang artinya memotong pembicaraan dalam persidangan. Kedua adalah lobbying adalah bentuk diskusi untuk menyelesaikan suatu perdebatan. Yang ketiga ada scoring adalah pemberhentian sidang sementara untuk melakukan lobbying. Yang keempat ada voting adalah upaya terakhir ketika musyawarah tidak mencapai mufakat. Yang ketiga quorum adalah
ada kendala teknis. Selanjutnya ada pencerahan. Pencerahan adalah upaya seorang untuk meluruskan sebuah kesalahpahaman. Selanjutnya ada peninjauan kembali, yang berarti mengkaji kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya untuk diadakan perubahan. Lalu ada konsideran. Konsideran adalah proses penimbangan dalam menetapkan suatu keputusan dalam sidang. Yang terakhir adalah afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan narasi yang tertulis dan disertakan bukti. Aturan ketuk palu. Di sini ada 4 aturan ketuk palu. Yang pertama, ketuk palu 1 kali, yang berarti menetapkan atau menyerahkan presidium. Yang kedua, 2 kali, yang berarti untuk menskorsing atau mencabut dalam waktu yang lama. Yang ketiga, 3 kali, yang berarti menutup, bukan yang berarti 3 kali untuk menutup dan membuka persidangan. Yang keempat, ketuk palu secara berulang. Ini bertujuan untuk menenangkan peserta dalam persidangan. Jelaskan tentang status presidium dan sikap presidium. Yang pertama, status presidium. Memimpin jalannya persidangan secara keseluruhan. 2. Menentukan peserta yang melakukan instruksi serta bertugas mencatat waktu dalam persidangan. 3. Konsulensi. Dan yang kedua, sikap presidium, yaitu simpatik, menarik, tegas dan disiplin. 2. Sopan dan hormat dalam kata dan perbuatan. 3. Hadir, bijaksana dan menghargai pendapat peserta.